Parter, silakan. Terima kasih pimpinan yang baik hati, pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang saya hormati. Pertama-tama apresiasi paparan Pak Jaksa Agung. Yang kedua mengenai tata kelola SDM, Pak. Mungkin hampir semua mengatakan bahwa tata kelola SDM di zaman kepemimpinan Pak Jaksa Agung ini jauh lebih baik, Pak. Rekrutmennya memang harus kita sempurnakan. Kita ingin sampaikan bahan yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Rekrutmen di masa Bapak lah yang saya katakan, dan mungkin teman-teman jaksa yang di atas itu pastinya mengakui ini rekrutmen yang paling sulit, Pak. Jadi yang hadir sekarang ini jaksa-jaksanya pasti kualitasnya sangat baik. Kalau yang di tempat lain sudah lolos, begitu seleksi akhir di kejaksaan banyak yang nyangkut juga, Pak. Jadi kita juga memang apresiasi lah bagi Bapak bagaimana mencari sumber daya manusia yang baik, Pak. Cuma saya ingin sampaikan begini, Pak, perlu mencari sumber sosialisasi ke perguruan-perguruan tinggi yang ternama. Saya tidak masuk kejaksaan, ada senior saya Pak Narendra, Pak. Karena di UI itu baru kita semester 4 udah dicari-cari kantor hukum, Pak. Kantor hukum tuh nyari kita, Pak. Anak-anak yang bagus-bagus dibajak sama dia, Pak. Nah, Pak Narendra inilah yang hanya orang hebat yang mewakafkan diri. Beliau juga banyak yang nyari, Pak. Nah, jadi perlu jaksa tuh masuk ke kampus, Pak, promosi. Ya, bagaimana jaksa lihat Pak Febri, orang ternyata jaksa bisa kayak Pak Febri misalnya kan, lihat kayak Pak Jaksa Agung gitu. Kami harapkan begitu. Kenapa? Karena biar nanti spesialisasi jurusan tidak hanya PK3 program kekhususan itu, Pak, pengadilan atau praktisi hukum, tapi memang menyentuh aset tracing, kemudian TPPU, memang mereka sudah di-plotting dari sejak kuliah, Pak. Yang kedua, masalah penempatan, Pak. Masalah penempatan ini permintaan PDI Perjuangan itu, mudah-mudahan aspirasi jaksa kita tampung betul, Pak. Jadi penempatan, Pak, harus diatur dengan baik. Maksimal jaksa atau pejabat struktural itu 2 tahun dalam tempat yang sama, Pak. Lewat 2 tahun harus kita pindah, Pak, untuk menghindari kedekatan atau persekongkolan dengan pejabat di daerah. Selain juga menambah wawasan jaksa, Pak. Yang ketiga, Pak, ini ada problem di SDM, Pak. Banyak jaksa yang lebih memilih menjadi fungsional ketimbang struktural. Kenapa? Karena fungsional lebih cepat naik pangkat, Pak, dan bisa mendapatkan pangkat tertinggi dan gajinya besar, tapi nggak punya tanggung jawab apa-apa. Ini tidak adil bagi pejabat struktural yang punya tanggung jawab besar, gajinya justru kecil, Pak. Nah, ini kita mohon sistem grading penggajian dan remunerasi ini bisa diperbaiki, Pak. Harusnya bagi jaksa fungsional yang tidak pernah menduduki jabatan eselon 3, pangkat paling tingginya cukup sampai 4A, Pak. Ini fairnya seperti itu, Pak. Berikutnya, untuk jabatan struktural harus ada pembatasan, Pak, untuk penyegaran dan rasa memiliki aparat kejaksaan. Saya kasih contoh gini, Pak. Untuk Kajari tipe B, ini sudah didiskusikan dengan teman-teman jaksa, Pak. Maksimal usia 48 tahun, tipe A-nya 54 tahun. Kajati bagaimana? Untuk tipe B 56, tipe A-nya 58 tahun. Untuk jam, pada saat diangkat, maksimal usianya 58 tahun, Pak. Dan harus dirotasi setiap 2 tahun. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah regenerasi. Gunanya untuk menghindari penyalahgunaan jabatan, Pak. Jam di satu tempat 2 tahun udah maksimal, Pak. Saya juga kami apresiasi PDI Perjuangan, Pak, di tingkat pengambil keputusan, Pak, sudah bersih dari isu-isu miring tentang suap menyuap dan uang, Pak, yang menjadi momok bagi pegawai ini, Pak Jambin. Tapi perlu ditekankan, untuk di tingkat pelaksana, Pak Jambin, masih terdengar isu-isu yang kurang baik, Pak, di kalangan anak-anak kejaksaan, Pak. Mudah-mudahan Pak JA bisa ada blueprint cetak biru terkait dengan pengembangan SDM, manajemen talenta sebagaimana disyaratkan sama Undang-Undang ASN dan Pak Presiden, Pak.
serta asesmen kompetensi untuk Kejati dan Kejari pemantapan, Pak. Mengenai sanksi, Pak, kita apresiasi Jaksa Agung ngasih sanksi. Sesjam Pidum aja tewas, Pak. Tapi kita ingin katakan nanti, apa benar nanti tewasnya itu memang seperti itu? Kalau dicopot langsung kan terlalu berat, tapi memang nanti kalau memang penjelasannya bisa lebih ini, kita nanti kan kita bisa terima, Pak. Begitu juga beberapa, Pak, di Sumatera Barat. Yang nakal itu Pak Anhare, Pak, yang mau ketangkep KPK tuh Kajatinya, Pak. Tapi korbannya tuh orang baik-baik semua, Pak. Ada si Patria yang dibuang ke Badiklat dan kemana-mana itu, Pak. Kasihan, Pak. Kajatinya mau ditangkap KPK, nakal, anak buahnya korban semua, Pak. Di Sumatera Barat itu. Berikutnya penegakan hukum. Apresiasi restoratif justice, Pak. Jaksa Agung membumi, menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat. Saat inilah jaksa yang hidup di tengah masyarakat, penegak hukum. Orang bicara restoratif justice ingatnya Pak Jaksa katanya. Terima kasih memberikan harapan bagi akses keadilan bagi rakyat kecil, Pak. Kami ingin mohon perluasan, Pak, karena restoratif justice ini kan hanya di Pidum, tapi kalau bisa juga ke tindak pidana berkaitan dengan maladministrasi. Apa itu contohnya? Contohnya mengenai para kepala desa kami, Pak. Para kepala desa kalau memang dia memang tidak tahu karena ketidaktahuannya, Pak, kalau boleh RJ bisa diterapkan. Tapi kalau sengaja melawan hukum, ya tetap kita proses, Pak. Kami mohon nanti dibukakan ruang untuk para kepala-kepala desa, Pak. Mudah-mudahan, saya yakin kepala-kepala desa ini orang baik-baik semua, dan mudah-mudahan juga tidak ada tujuan lain selain pengabdian kepada desanya, Pak. Berikutnya mengenai aset tracing, Pak. Ini aset tracing gunanya untuk apa? Saya apresiasi Pak Jaksa Agung tegas untuk pengembalian aset negara, Pak. Tapi ada beberapa, Bapak-bapak, saya juga kecewa itu, ada yang tidak berkaitan langsung disita. Itu sama polisi. Nanti kalau bisa begitu masuk kejaksaan dirubahlah itu, yang nggak ada kaitannya juga jangan di ini, Pak Ali, ya. Kalau polisinya keliru, mungkin jaksanya jangan sampai keliru. Nah, mudah-mudahan kami akan berikan dukungan penuh terkait dengan penelusuran aset ini, Pak. Saya katakan begini, Pak JA, kita perlu yang namanya Central Authority, otoritas tunggal yang diberikan kepada Jaksa Agung. Untuk apa? Untuk pelacakan aset. Kalau sekarang Jaksa Agung repot, mau kerja minta tolong koordinasi lagi, koordinasi nggak selesai, Pak Ali. Ini harus diberikan kewenangan kepada kejaksaan, kepada Pak Ali untuk menjadi otorisator tunggal. Dia bisa menentukan. Cukup pakai MLE lah, MLE dengan lembaga-lembaga yang lain biar lebih cepat, Pak. Mengenai Datun, fungsi kejaksaan di bidang Datun perlu didukung dan diperkuat, Pak JA. Kami ingin sampaikan kasihan jaksa-jaksa agung, jaksa-jaksa yang buat LO, Pak, yang minta bupatinya tiba-tiba dipanggilin polisi, Pak. Masa jaksa dipanggilin polisi? Ini juga dijadikan pertimbangan. Kasihan sekali, maksudnya membantu tapi diseret-seret seolah-olah ikut permufakatan jahat. Tadi Taufik Basari mengatakan apresiasi Perja 1 2001. Kebetulan saya pemerhati perempuan dan anak, Pak. Ini hadiah dan kado kami, Pak. Ini kado kami. Kita berharap betul ya ini bisa berjalan dengan paripurna, dan mudah-mudahan kami juga akan undang Komnas Perempuan untuk bisa memberikan apresiasi kepada Pak Jaksa Agung. Kami juga apresiasi, Pak, penyelamatan aset di Jawa Timur, Pak. Ini Kajatinya, Pak, luar biasa. Apa itu? 10T dikembalikan kepada negara. Apa itu? Yang sudah 47 tahun, Pak, aset dikuasai orang, akhirnya kembali ke pemerintah kota. Saat ini Bu Risma hari ini, Pak, datang ke Surabaya untuk menyampaikan terima kasih. Saya katakan nggak hanya sama Kajati terima kasihnya, sama Jaksa Agungnya juga terima kasih Bu Risma. Saya bilang begitu, Pak. Mengenai anggaran, Pak, apresiasi paparannya Pak Wajah kemarin. Jadi contoh satu komisi itu, Pak. Tapi ingin saya sampaikan, Pak, masih terrefleksi di kita nanti, Pak. Lead 50 juta untuk satu perkara, Dik satu perkara 100 juta. Ini juga harus jadikan Pak Wajah ya. Kasihan teman-teman yang kerja. Harusnya ini mereka pakai ad cost. Jangan dibuatkan begini, Pak. Mudah-mudahan ini dukungan dan penguatan kami, dan mudah-mudahan Bapak bisa mengusulkan kepada Pak Herman Heri ke depan, Pak.
Berikutnya mengenai ini saya bicara yang serius, Pak. Tadi serius juga. Ini ada masalah penggelapan. Ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan, Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak, 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat, Pak. Apa yang dilakukan? Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas 47,1 triliun dengan mempergunakan HS. HS itu Harmonized System Code, Pak, yang tidak sesuai. Ini bukan temuan pertama, Pak. Ini pertemuan kesekian kalinya. Saya tadi dikatakan Pak Suding, ada PT Jardin Trako, April 2020. Pelakunya sama, Pak. Finani dan petinggi kantor pusat Bea Cukai, Pak. Batangan emas yang sudah bermerek, yang sudah bernomor seri, yang dikemas rapi, bersegel dan tercetak keterangan berat dan kandungan emasnya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas. Saya minta juga periksa yang PT Aneka Tambang, Pak. Dirutnya diperiksa, Vice Presidennya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di internal Bea Cukai, datang itu Aneka Tambang mengatakan ini hanya ini masih memang seperti itu sehingga biaya masuknya bisa 0%. Padahal sudah siap layak jual, Pak. Ini kasat mata ini, Pak, orang maling kasat mata, Pak. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan importasi emas batangan di Bea Cukai, Pak. Singkatnya, ini emas biasa, Pak. Semua emas ini kita impor dari Singapura. Ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas Bea Cukai. Waktu masuk dari Singapura barangnya udah benar, Pak. HS-nya 71081300. Artinya kode emas setengah jadi, Pak. Di Indonesia, barang tersebut kena bea impor 5%, kena pajak penghasilan impor 2,5%. Tapi sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kode tersebut sudah berubah. Sudah berubah saat dicatat di dokumen PIB, pemberitahuan dokumen impor. Yang tadi sudah berbatangan, berlabel dan sebagainya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan, Pak. Sebagai cash bar. Ini udah luar biasa ini menyimpangnya. Kodenya dicatat 71081210. Artinya emas bongkahan. Apa konsekuensinya? Emas bongkahan tidak kena yang namanya bea impor. Apa konsekuensinya? Tidak kena lagi yang namanya PPh impor. Kita ingin sampaikan, mudah-mudahan saya bisa perlihatkan, Pak. Ini emas-emasnya ini barang siap jual yang dia katakan ini bongkahan, Pak. Apa konsekuensinya lagi? Pak Arteria, karena waktunya mesti saya perpanjang. Iya. Sebentar dulu. Ini jangan tahan nafsu dulu, tahan nafsu dulu. Lagi, Pak. Sebentar saya perpanjang dulu. Pak Jaksagong dan teman-teman saya perpanjang sampai jam 12 ya. Iya. Oh. Apa konsekuensinya lagi? Ini kan hanya impor. Konsekuensinya, Pak, dari biaya impor saja itu sudah 2,35 T, Pak. 2,35 T, bukan miliar, Pak ya. T. PPh impornya 597 M, baru dari satu perusahaan. Nanti saya akan sebutkan perusahaan-perusahaan yang lain, Pak. Kenapa, Pak? Bapak nggak usah repot-repot. Ini barang, ini temuan semua sudah ada di Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Pak. Yang bermasalahnya Finar ini, Pak. Bapak bisa tanyakan ke Direktur Kepatuhan Internal.
ke Direktur Teknis Kepabeanan, ke Inspektorat Jenderal. Ada main apa sehingga keluar surat intelijen? Keluar 2 surat intelijen, Pak. Ada satu perusahaan disuratin 19 Februari 2021. Saya sebutlah nama PT-nya, Pak. PT Indah Golden Signature, Pak, yang mengimpor emas itu Heros Kilo Bar itu 99,99%. Meski emas itu bermerek, sudah siap jual, punya nomor seri, Pak, dimasukkan sebagai emas bongkahan. Satu. Yang kedua, Pak, 3 hari setelah itu, Pak, tanggal 24-nya dilakukan hal yang sama. Ini beda yang dikatakan Pak Suding ini. PT Untung Bersama Sejahtera. Taunya kenapa terjadi perbedaan berat antara di dokumen PIB dengan di fakta yang sebenarnya. Ternyata sama, Pak. Dokumen batangan emas siap jual 99,9%, punya merek juga, nomor serinya ada, ya. Dikatakan itu adalah bongkahan. Ini jelas, Pak, ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat. Saya ingin katakan, Pak, 2 temuan ini, petugas bea cukai sudah menyimpulkan pengimpor diduga tidak melakukan atau tidak mencantumkan dokumen HS dengan benar. Ini, Pak, saya sudah nanti saya berikan kepada Pak Jaksa Agung. Ini Bapak tidak perlu sidik lagi, Bapak tinggal tangkap, ya. Karena apa? Ini semua historikalnya sudah saya bacakan tadi dan sudah ada temuan di penyidikan dan penindakan bea dan cukai. Terakhir, ya terakhir, Pak, saya minta tolong periksa, Pak, PT Jardin Trako Utama, diperiksa itu, Pak. PT Antam, Antam ini semuanya, Pak, direksinya, komisarisnya periksa, Pak. PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Raffles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putra Mandiri, PT Bumi 1 Inti. Mudah-mudahan satu temuan aja sudah sekian, Pak. Kalau yang ada 10 perusahaan ini, saya katakan mudah-mudahan kita agak teringankan untuk APBN dari sektor pendapatan negara, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.